SpongeSquarePants. Di pagi hari, ada SpongeBob yang tengah bersantai bersama Gary, dan tidak lama kemudian jatuhlah sebuah kotak besar menimpa mereka. Kotak itu berisi fortune cookies, dan disitu SpongeBob pun langsung mencicipi kue itu dan mendapatkan ramalan dari kue itu dan tidak menyangka nih kalau ramalan itu menjadi nyata. SpongeBob pun pergi ke Krusty Krab dan membujuk Tuan Krab untuk membagikan fortune cookies itu kepada warga nih karena ia ingin berbagi kebaikan. Namun sayangnya baik Squidward dan Tuan Krab tidak ada yang mempercayai ramalan sehingga mereka menolak bujukannya SpongeBob. Sampai akhirnya SpongeBob memaksa Squidward untuk mencobanya dan ternyata ramalan itu menjadi nyata. Squidward mendapatkan segepok uang. SpongeBob pun membujuk kembali Tuan Krab dan di sini dengan otak bisnisnya, Tuan Krab akhirnya memanfaatkan kondisi tersebut. Yang mana dia membagikan fortune cookies pertama kepada para pelanggannya sebagai tester dan di situ banyak ramalan yang menjadi nyata. Plankton pun melihat keramaian di Krusty Krab dan dia pun akhirnya memiliki ide baru untuk memanipulasi fortune cookies itu. Dia bersama Karen membuat fortune cookies baru yang berisi ramalan-ramalan yang buruk dan kemudian menyabotase fortune cookies milik Tuan Krab. Saat semua pelanggan tengah mengantri untuk fortune cookies, SpongeBob mereveal nih fortune cookies yang baru itu. Disitulah ketidakberuntungan dimulai. Banyak pelanggan yang mendapatkan ramalan buruk sampai akhirnya salah satu dari mereka mendapatkan ramalan nih, makanlah di Chum Bucket jika ingin umur panjang. Alhasil semua pelanggan beralih ke Chum Bucket. Di situ Tuan Krab merasa kebingungan kenapa tiba-tiba ia mendapatkan ketidakberuntungan itu. Ditambah ia pun mencicipi fortune cookies itu dan tidak menyangka ramalan berisi kamu harus berikan resep rahasia Krabby Patty kepada Plankton. Jika tidak kamu akan meninggal. Tuan Krab dan SpongeBob pun panik dan ketakutan. Tidak menyangka ramalannya akan berubah seperti itu. Yang akhirnya nih mereka pun memutuskan untuk memberikan resep rahasia itu kepada Plankton. Namun karena ada banyak antrian di Chum Bucket, alhasil Plankton kesulitan untuk mendapatkan resep itu. Here, Plankton. Mr. Krabs wants you to... Yang mana takdir pun berubah. Karena kesal terinjak-injak akibat keramaian, Plankton pun akhirnya mengusir semua pelanggan dan mengatakan kalau fortune cookies itu sudah ia sabotase. Alhasil semua pelanggan pergi dan kembali lagi ke Krusty Krab. Sementara Plankton mendapatkan karmanya sendiri nih dari ramalan fortune cookies itu. Di rumah Sandy terlihat ada Patrick dan SpongeBob yang tengah makan menikmati Krabby Patty bersama Sandy. Sampai akhirnya Sandy menyadari kalau ada yang aneh dengan pohonnya. Dia pun memeriksanya dan akhirnya mendapati kalau pohonnya itu sakit. Akhirnya dia pun membuat ramuan untuk mengobati pohonnya itu. Sampai akhirnya ramuan itu pun jadi dan membuat pohonnya menjadi lebih subur. Bahkan sampai menghasilkan banyak kacang. Dikarenakan terlalu banyak kacang, Sandy pun menyuruh SpongeBob untuk membuang kacang-kacang itu karena sudah tidak muat di rumahnya. Di saat membuang kacang-kacang itu, SpongeBob bertemu dengan seorang peramal dan menasehati kalau pamali nih membuang banyak makanan. Ada baiknya makanan-makanan itu diolah kembali dan lebih baik kacang-kacang itu digunakan untuk kebaikan. Sandy dan SpongeBob pun akhirnya meracik kacang-kacang tersebut menjadi sebuah selai kacang dan tidak disangka rasanya sangat enak. Bahkan sampai membuat Patrick ketagihan. Tidak lama kemudian datanglah masyarakat Bikini Bottom meminta Sandy untuk membuat kacangnya lagi karena menyukai selai kacang buatan Sandy. Sandy pun awalnya menolak karena stoknya sudah habis dan dihabiskan oleh Patrick, tapi akhirnya ia menerimanya karena tidak mau mengecewakan banyak orang. Setelah membagikan banyak selai kacang ke warga kota, ia pun merasa bangga dan bahagia karena bisa membuat warga senang dengan selai kacangnya. Ia pun bahkan sampai menciptakan mesin pembuat selai kacang untuk memudahkannya membuat selai kacang mengingat permintaan warga mulai meningkat. SpongeBob menasihati kalau pohonnya tampak sudah tidak beres. Akan tetapi Sandy tidak mengubrisnya nih dan pergi untuk membagikan selainya. Sampai akhirnya SpongeBob dan juga Patrick melihat kalau pohonnya Sandy mulai mengering dan bahkan hampir mati.
asli dan ia melaporkannya kepada Sandy. Disitulah peramal itu tiba-tiba datang memberikan sebuah cerita kalau dulu sebuah bintang senang bermain dengan temannya, yaitu matahari dan juga bulan. Namun dia tidak bisa bermain di waktu yang bersamaan karena tidak mau mengecewakan kedua temannya itu. Ia pun mengorbankan dirinya menjadi bagian-bagian kecil, yang pada akhirnya Sandy pun menyadari kesalahannya dan akan membuat pohon baru lagi dan tidak akan mengeksploitasi pohonnya lagi. Terlihat ada SpongeBob yang tengah berpesta bersama Plankton di Cambucket, dan kemudian SpongeBob pun pergi karena pesta telah usai. Plankton mendapatkan DNA-nya SpongeBob dan kemudian membuat kloningannya SpongeBob dan menyuruh kloningan itu untuk mendapatkan resep rahasia dari Tuan Krab. Di Krusty Krab ada Squidward yang melihat ternyata ada dua SpongeBob. Dia pun terkejut dan panik karena baginya satu SpongeBob saja sudah membuatnya stres, apalagi ini ada dua SpongeBob. Sampai akhirnya Squidward pun berpikir kalau hal tersebut tidak mungkin, sehingga ia beranggapan kalau ia sedang bermimpi. Sementara SpongeBob yang asli dan kloningannya tengah bersenang-senang karena akhirnya SpongeBob memiliki teman yang sama seperti dirinya. Tuan Krab pun merasa senang juga karena ia mendapatkan dua SpongeBob, sehingga bisa menghasilkan lebih banyak Krabby Patty dan lebih banyak uang. Di situ Plankton kesal karena kloningannya tidak berhasil dan justru teralihkan perhatiannya dari misi utamanya, sehingga ia menciptakan kloningan yang kedua. Kloningan kedua pun berhasil mendapatkan resep rahasia itu, namun sialnya saat ingin pulang ia bertemu dengan SpongeBob yang asli dan kloningan pertama. Alhasil kloningan kedua mengikuti mereka dan tidak kembali ke Cambucket. Karena kesal semua kedua kloningannya diambil sama SpongeBob, ia pun menciptakan lebih banyak lagi kloningan SpongeBob. Setelah mendapatkan resep rahasia dari Tuan Krab, tidak disangka semua kloningan itu justru membantu pekerjaan SpongeBob di Krusty Krab. Plankton pun kesal karena kloningannya tidak kunjung kembali dan bertemu dengan SpongeBob yang sudah mengetahui rahasianya. Kalau kloningan itu disuruh sama Plankton, dan tidak lama kemudian kloningan pertama menghilang dan membuat SpongeBob sedih. Plankton memberitahu kalau kloningan itu tidak bisa bertahan lama, sehingga SpongeBob pun menangis karena ia akan kehilangan teman-temannya, sementara Plankton berusaha untuk mendapatkan resep rahasia itu dari mereka. Yang sialnya ia justru tidak sempat mendapatkan apapun dan semua kloningannya pun menghilang. Alhasil Plankton pun pasrah dan kembali bertemu dengan SpongeBob asli. SpongeBob di situ curhat kepada Plankton nih kalau ia sedih kehilangan kloningannya, dan Plankton menjelaskan kalau lebih baik yang asli daripada yang palsu. SpongeBob pun terharu dengan ucapan Plankton itu, sementara ada Squidward yang masih bersenang-senang karena merasa dirinya berada di dunia mimpi. Terlihat pagi hari ada Patrick yang sedang menonton TV dan melihat acara jual rumah. Di situ dia keliru melihat acara itu. Dia beranggapan kalau host acara itu telah membeli rumahnya. Ia pun meninggalkan rumahnya dan menumpang di rumah SpongeBob. Dan malamnya mereka menonton acara itu dan lagi-lagi mereka keliru. Mereka beranggapan kalau host acara itu benar-benar membeli rumah mereka, meskipun mereka tidak menerima uang sepeser pun. Alhasil mereka pun menjadi tunawisma dan membangun rumah di belakang Krusty Krab di dekat tempat sampah. Pagi harinya Squidward merasa bahagia sekali karena untuk pertama kalinya ia bisa bangun tidur dengan damai tanpa ada yang mengganggu. Di Krusty Krab saat ingin buang sampah, Squidward bertemu dengan Patrick dan SpongeBob yang sudah membangun rumah di sana. Ia mendengar cerita mereka nih dan berpikir kalau mereka ini benar-benar bodoh dan ingin menjelaskan kepada mereka kalau mereka itu salah tafsir. Namun ia teringat kalau insiden ini juga merupakan keuntungan baginya. Ia bisa hidup damai tanpa adanya Patrick dan SpongeBob. Singkat cerita, malam harinya saat ingin pulang, SpongeBob menjelaskan kalau ia mau mampir ke rumahnya dan Squidward mencoba untuk mencegah dengan mengatakan kalau sudah ada pemilik baru orang Jerman yang tinggal di sana. Di rumahnya Squidward tidak menyangka kalau SpongeBob nekat untuk bertamu ke rumah nanasnya. Ia pun akhirnya menyamar menjadi orang Jerman. Tidak lama kemudian ia melihat ada Patrick juga nih. Alhasil dia menyuruh SpongeBob untuk diam di rumahnya selagi ia mengurus anak-anaknya. Squidward pun pergi ke rumah Patrick dan menyamar menjadi penghuni baru di sana dan ngobrol sebentar, kemudian pindah lagi ke rumah nanas untuk menangani SpongeBob, dan terus begitu sampai akhirnya dia muak sendiri. Dia pun akhirnya mengatakan kalau rumah mereka itu tidak benar-benar dijual secara harfiah karena itu hanyalah iklan dan bukan benar-benar terjadi. Mereka pun akhirnya mengerti dan Squidward ternyata memanggil host acara jual beli rumah itu karena mau pindah dan sudah stres bersama mereka. Namun sayangnya SpongeBob dan Patrick justru membalikan rumahnya Squidward dan membuat host acara itu membatalkan niatnya membeli rumahnya itu.
SpongeBob yang tengah bersih-bersih di Krusty Krab di malam hari sebelum ia pulang. Datanglah sekelompok geng hiu yang bernama The Sharks. Mereka melihat aksi SpongeBob yang memukau saat ia melakukan bersih-bersih, sehingga mereka memutuskan untuk merekrut SpongeBob untuk menggantikan teman mereka yang bernama Johnny karena sudah tidak bisa bersama mereka lagi. SpongeBob pun pulang dan bertemu dengan mereka. Di sini pemimpin The Shark yang bernama Sharkface memperkenalkan dirinya dan juga anggota gengnya kepada SpongeBob. Dia langsung mengundang SpongeBob untuk bergabung bersama mereka karena melihat SpongeBob memiliki bakat yang bagus dan SpongeBob menyetujuinya. Dia pun langsung ikut bergabung dengan geng itu dan mendapatkan baju khusus nih dari geng tersebut, dan setelah itu mereka pun pergi berkeliling kota di malam hari. Di sini SpongeBob melihat ada keanehan dan mulai merasa ragu dan juga takut karena ia melihat banyak warga Bikini Bottom yang tampak ketakutan dengan kehadiran The Sharks. Bahkan sampai mereka tiba di sebuah klub bernama Howly Marlin. Kedatangan mereka ditolak dan tidak diizinkan masuk. Tidak lama kemudian datanglah geng gurita yang bernama The Pot. Geng ini merupakan saingan sejatinya The Sharks. Di saat mereka mau bertarung, tiba-tiba saja polisi datang sedang patroli dan mencegah mereka untuk bertarung dan memberikan mereka peringatan terakhir. SpongeBob pun panik. Dia merasa sepertinya dia sudah salah masuk klub. Ditambah ia juga diundang nih untuk hadir malam nanti di pertarungan geng. Di rumahnya SpongeBob mendapatkan surat kabar kalau The Sharks tengah menculik Gary, dan ia pun akhirnya mau tidak mau harus ikut bertarung nih untuk menolong Gary. Sesampainya di taman, ia bertemu dengan Squidward yang menjelaskan kalau pertarungan ini bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan dance. The Shark juga meluruskan kesalahpahamannya. Warga yang takut dengan mereka itu sebenarnya para fans yang mengidolakan mereka. Kemudian mereka tidak menculik Gary, mereka justru meminjam Gary untuk menjadi DJ mereka nih. Dan disitu SpongeBob pun lega. Yang pada akhirnya SpongeBob mengikuti pertarungan dance itu melawan geng The Pots. Yang tidak disangka, pihak kepolisian juga ikut datang dan meramaikan pertarungan dance itu. Yang ternyata pertandingan ini dimenangkan oleh The Sharks. Ada SpongeBob dan Patrick yang tengah bermain jempol bersama, dan di sini SpongeBob merasa ada kebahagiaan nih saat memberikan kedua jempolnya untuk Patrick sebagai pujian. Kemudian ia pun pergi bekerja dan mulai memuji setiap pelanggan di sana sembari memberikan kedua jempolnya. Banyak pelanggan yang merasa terharu karena mendapatkan pujian dan semangat dari SpongeBob. Bahkan Squidward dan Tuan Krab sendiri pun merasakan hal yang sama. Di perjalanan pulang, SpongeBob bertemu dengan Sandy dan memuji Sandy dan kedua jempolnya. Di situ Sandy tampak merasa kalau SpongeBob sudah berlebihan. Bahkan saat ada pengendara yang bertanya arah jalan, SpongeBob justru memberikan kedua jempolnya bukan menunjukkan arah yang benar. SpongeBob menganggap sepele hal tersebut dan meninggalkan Sandy. Di sana ia mulai menggunakan jempolnya itu untuk semua warga di sana. Sampai akhirnya ia dibawa ke dokter bagian jempol dan didiagnosa kalau jempolnya tidak akan bertahan lama jika SpongeBob masih terus saja menggunakan jempolnya. SpongeBob pun jadi sedih karena tidak bisa menggunakan jempolnya lagi, bahkan untuk melakukan kegiatan sehari-harinya pun menjadi terganggu. Dia pun digantikan oleh Patrick di Krusty Krab akibat dirinya yang tidak bisa memasak dengan benar karena jempolnya sakit. Ia pun akhirnya menyendiri di rumahnya dan Sandy datang untuk berkunjung nih, memberikan semangat kepadanya. SpongeBob pun merasa bahwa dia tidak bisa begini terus. Dia pun akhirnya memulai melatih jempolnya agar bisa bangkit dari keterpurukan. Di Krusty Krab ia pun menantang Patrick untuk adu jempol karena ia ingin mendapatkan kembali posisinya sebagai koki. SpongeBob pun akhirnya memenangkan pertarungan itu dan mendapatkan posisinya kembali, sementara Patrick justru lega karena ia sama sekali tidak suka bekerja. Terlihat ada seorang wanita tua yang memberikan review yang bagus tentang pelayanan di Krusty Krab. Bahkan Krabby Patty juga menurutnya rasanya sangat enak. Namun ia tidak memiliki waktu untuk membagikan review yang bagus itu, dan SpongeBob memiliki ide untuk membuat bulletin board. Di sana setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat di papan itu tentang apapun, dan perlahan Tuan Krab melihat ada review yang bagus nih tentang Krusty Krab. Dia pun senang dan memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadikan ladang bisnis yang baru. Dia pun mulai menjual kertas not dan pulpen karena banyak pelanggan yang berminat dengan papan itu.
Sampai akhirnya ada salah satu review dari P-Star7 yang mengatakan kalau Krabby Patty rasanya tidak enak dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan saat memakan itu. SpongeBob pun membalas pesannya P-Star7 dan mendapati jawaban lagi nih. Kali ini kalau Krabby Patty rasanya seperti baseball tua. Kesal karena mendapatkan review yang buruk, Tuan Krab berencana untuk mencopot papan itu. Namun tidak diizinkan oleh para pelanggan karena menganggap kalau Tuan Krab membatasi pendapat mereka. Tuan Krab pun akhirnya pasrah nih, apalagi saat merasa bahwa bisnisnya mulai terancam akibat review buruk dari P-Star7. Yes, now. Kesal karena terus mendapatkan review yang buruk, alhasil mereka bertiga sepakat untuk mencari tahu siapa P-Star7 itu. Sampai akhirnya mereka mengetahui nih kalau ternyata P-Star7 itu adalah Patrick. Dan ia berusaha menjelaskan sebelumnya kalau ia P-Star7 tetapi tidak ada yang percaya. Ia juga hanya ingin mencoba untuk meluruskan semuanya, namun sayangnya semua yang membacanya justru salah tafsir dan menganggap itu sebagai review yang buruk. Tuan Krab pun akhirnya muak dan kesal sama papan itu dan kemudian menghancurkan papan itu. Karena masih kesal akibat insiden itu, dia pun memaksa mereka semua untuk mengikuti kelas merajut yang ternyata dibimbing oleh wanita tua tadi. Terlihat ada Pearl yang tampak bosan di kamarnya dan mencoba menghubungi teman-temannya itu untuk bermain bersama. Akan tetapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang memiliki waktu kosong karena mereka semua sedang sibuk bekerja. Pearl pun akhirnya mengatakan kepada ayahnya kalau ia mau mencoba untuk bekerja dan di situ Tuan Krab senang karena pada akhirnya putrinya bisa mandiri. Pearl pun pergi ke mall dan menemui temannya untuk meminta pekerjaan. Namun sayangnya tidak ada satupun tempat yang menerimanya. Ia pun sedih dan hanya bisa terduduk diam di sana sampai akhirnya ada seorang nenek yang menawarkan pekerjaan kepadanya. Tanpa pikir panjang, Pearl pun menerima pekerjaan tersebut yang ternyata pekerjaan itu berada di basement mall dan Pearl bekerja sebagai penjaga toko parfum. Di situ Pearl sangat senang karena pada akhirnya ia mendapatkan pekerjaan, ditambah nenek itu juga baik kepadanya. Waktu istirahat, ia pun makan bersama dengan teman-temannya nih. Tetapi ia justru mendapatkan hinaan dari mereka karena Pearl bekerja dengan orang tua. Bagi mereka, bekerja dengan orang tua itu kuno dan tidak modern. Dan Pearl pun jadi malu sejak saat itu. Dia menjadi rendah diri dengan teman-temannya. Di situ sang nenek menasihati untuk jangan memikirkan perkataan yang merendahkan diri kita sendiri dan mencoba untuk menghibur Pearl dengan kisah hidupnya. Pearl pun menyukai kisah hidup sang nenek dan ia pun akhirnya mulai meniru kehidupannya si nenek dan bangga bekerja di sana. Ketika temannya pun datang ke tempatnya hanya untuk merendahkan dirinya. Di situ nenek itu membela Pearl dan melawan ketiga temannya Pearl. Mereka pun akhirnya kalah dari nenek itu dan mereka mendengarkan banyak nasihat nih dan kisah kehidupan dari sang nenek. Yang pada akhirnya mereka pun meminta maaf nih karena sudah merendahkan pekerjaannya Pearl dan mereka pun pergi dari sana. Pearl berterima kasih kepada nenek itu karena sudah membela dirinya dan nenek itu menjelaskan kalau Pearl masih muda, nikmatilah masa muda dengan bersenang-senang dan kegiatan yang positif. Yang pada akhirnya Pearl pun pergi untuk bersenang-senang meninggalkan sang nenek di sana. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.